So continuing our theme from last time, Jadi kita akan lanjutkan. if we believe the Bible teaches us to become worshipers of God, Kalau kita percaya Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi penyembah-penyembah Allah atau orang-orang yang beribadah kepada Allah, it's good to look at what the Bible says about how we use money. adalah baik untuk kita memeriksa bagaimana kata Alkitab tentang bagaimana kita harus mempergunakan uang. So I teach a seminary class on money and stewardship. Sehingga saya mengajar kelas seminari juga mengenai keuangan dan penata layanan keuangan. And in this class, we go from Genesis to Revelation. Dan di kelas itu kami bahas dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. The first time I taught this class, Dan pertama kali saya mengajar kelas ini, it was what they call an intensive, ini adalah apa yang mereka sebut sebagai kelas intensif, meaning 5 days, yang artinya cuma 5 hari, 8 hours a day, 8 jam sehari in one spot. di satu tempat. When you teach this way, Nah, ketika saudara mengajar seperti itu, you feel the weight saudara merasa beratnya of the whole counsel of Scripture. dari seluruh nasihat atau pewahyuan yang ada di dalam ayat-ayat firman. I remember very distinctly the first time I taught this course. Dan saya masih ingat jelas sekali ketika pertama kali saya mengajarkan kelas ini. Despair, maybe, Rasa seperti agak putus asa gitu, saudara. that I hadn't taken Jesus' call very seriously. Di mana saya ternyata tidak menanggapi panggilan dari Yesus itu secara lebih serius, ternyata. Particularly with my money. Khususnya dengan keuangan saya. I grew up in a home where my father taught on this subject. Saya besar di sebuah rumah di mana ayah saya mengajarkan topik ini. So I knew all the answers. Jadi saya sih udah tahu semua jawabannya. I had followed the playbook, Dan saya sudah ngikutin gitu ya, kayak ngikutin buku aja. but I had missed Christ. Saya melewatkan Kristus ternyata. So as I was going through this process, Sehingga ketika saya melalui proses ini, I began to see how dangerous money was saya mulai bisa melihat ternyata betapa bahayanya keuangan itu to the call to follow Jesus. terhadap panggilan untuk kita bisa mengikut Yesus. I also came to the conclusion Saya juga tiba pada satu kesimpulan that the vast majority of Christians, bahwa mayoritas orang-orang Kristen, speaking for the U.S. at least, khususnya bagi orang-orang Kristen di Amerika, live lives indistinguishable from anybody else. menjalani kehidupan yang gak ada bedanya dari orang-orang lain ternyata. I think Voltaire, Saya pikir, you mean the philosopher, Voltaire, seorang filsuf in the 18th century, di abad ke-18. summed it up very well. Dia merangkumnya dengan sangat baik. He said, when it comes to money, Bahwa ketika kita bicara mengenai uang, all men are the same religion. semua manusia itu mau agamanya apapun, semua sama saja. I think we may have taken this a step farther. Saya pikir mungkin kita telah membawa hal ini satu langkah lebih jauh. Even declaring that the pursuit of wealth Bahkan dengan mendeklarasikan mengejar kekayaan and material success dan kesuksesan secara materi are spiritual goods. adalah merupakan tindakan spiritual. And when we look at what's celebrated in churches, Dan kalau kita mau periksa apa yang dirayakan di dalam gereja-gereja, often we focus on their financial influence and reach. seringkali kita jauh lebih menitik beratkan atau fokus kepada keuangan mereka. And in the U.S., Dan di Amerika, I think this is one reason we see so many high-profile failures in the church. saya pikir ini adalah salah satu alasan mengapa kita melihat kejatuhan gereja-gereja besar atau gereja-gereja yang sudah dianggap sudah lama ada, mereka mengalami kejatuhan. Is it okay that Christians Sangatlah oke bagi orang Kristen look almost no different than the world with money? dianggap oke bagi orang Kristen yang gak ada bedanya dalam hal keuangan, sama aja kayak orang dunia. So if we're looking to the more beyond, Jadi kalau seandainya kita mau melihat lebih lagi kepada yang lebih dari hanya sekedar kehidupan ini saja, should the way we use money mimic the world? haruskah cara kita memanfaatkan keuangan ini meniru atau serupa kayak orang dunia? I think we have a habit, a terrible habit, Kak, sepertinya kita ini memiliki kebiasaan yang buruk of celebrating the saints of old dengan
merayakan orang-orang kudus masa lampau, but we have a strong aversion to living like them. dan kita seringkali tidak mau terinsafkan untuk bisa menjalani gaya hidup seperti orang-orang kudus yang kita rayakan itu. But if we are to become living sacrifices, Dan kalau kita betul-betul ingin menjadi korban persembahan yang hidup, we need to examine the lives of those who have come before us. maka kita harus betul-betul memeriksa orang-orang yang telah hidup melampaui kehidupan kita dari zaman dulu. So what I want to do with this session Sehingga apa yang ingin saya lakukan di session yang berikutnya ini? is I want to explore 5 major biblical themes Saya ingin membahas mengenai 5 hal Alkitabiah about faith and finances. mengenai iman dan keuangan. These are things that rose up as I taught my class in seminary. Ini adalah tema yang muncul dan naik secara menonjol ketika saya mengajar di seminari dan ketika saya mengajar mengenai keuangan ini. So this should be easier to follow on your sheet this time. Jadi ini pastinya jauh lebih mudah diikuti dari kertas yang sudah Anda pegang masing-masing. Okay, so the first major biblical theme Jadi tema besar Alkitab yang pertama, is creation is a good gift to enjoy and steward for God's glory. penciptaan adalah pemberian yang baik untuk dinikmati dan dikelola untuk kemuliaan Allah. So from the very beginning, Jadi dari awal permulaan, we see God creates the world kita melihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini. and he declares it all to be very good. Dan dia menyatakan bahwa semuanya itu baik adanya. And then in his generosity, Dan di dalam kemurahan hati Allah kita, he gives us dominion to steward it for his glory. dia memberikan kita wilayah kekuasaan untuk kita kuasai dan kita kelola buat dia. In Genesis 1:28, Di dalam Kejadian 1 ayat 28, it says, "And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it." Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, And have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heaven, and over every living thing that moves on the earth. penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. It's a pretty big task. Jadi ini tugas yang cukup besar, saudara. This idea of dominion over every living thing Pemikiran dan pemahaman tentang berkuasalah atau memiliki dominion, daerah kekuasaan atas semua yang hidup ini, causes us to look beyond ourselves akan menuntut kita untuk bisa memandang lebih daripada diri sendiri saja. and instead of thinking of only caring for myself, Dan bukannya cuma berpikir dan mengurusi diri sendiri saja, I look to care for God's creation. kita harus melihat keluar dan mengurusi ciptaan Tuhan ini. I believe there is plenty of God's good creation for all of us to enjoy. Saya percaya ada banyak sekali dari ciptaan Allah ini yang tersedia untuk kita nikmati. I also believe this only happens when we act as the stewards God has made us to be. Saya yakin itu semua hanya bisa terjadi kalau kita mulai bertingkah laku sebagai pengelola yang baik seperti Tuhan sudah jadikan kita. And we care for more than just ourselves. Dan kita harus belajar untuk mempedulikan, mengurusi lebih dari cuma sekedar kebutuhan pribadi kita sendiri saja. We steward God's creation for his glory. Kita harus mengelola ciptaan Tuhan ini untuk kemuliaan Allah. And what better way to enjoy God's good creation Dan cara terbaik yang bagaimana yang bisa kita lakukan untuk menikmati ciptaannya itu? than sharing its abundance with each other? Selain dari berbagi kelimpahannya dengan orang lain, ya, kata titik-titik itu berbagi kelimpahannya dengan orang lain. Unfortunately, many of us behave Sayangnya banyak di antara kita berperilaku as if the best way to enjoy God's good creation seolah-olah cara terbaik untuk menikmati ciptaan-ciptaan Tuhan ini is to keep it for ourselves adalah untuk kita simpan sendiri and to use it to create a life of comfort and luxury for ourselves. dan untuk menciptakan kehidupan yang nyaman untuk bisa kita nikmati buat diri sendiri saja. Instead of using the good things for the flourishing of all living things. Dan bukannya berbagi kelimpahan itu untuk ciptaan Tuhan lainnya. What I love about this first theme as well Apa yang saya sukai mengenai tema besar pertama ini adalah is that God gives us his good creation to celebrate him. bahwa Tuhan telah memberikan ciptaan yang baik ini untuk kita bisa merayakan Dia. God is a God of celebration. Allah kita adalah Allah yang merayakan. If we think about the Old Testament, Kalau kita pikir mengenai perjanjian lama,
how many festivals and celebrations there were. Ada berapa banyak hari raya dan perayaan yang disediakan oleh Tuhan buat kita. There was even one tithe Ada bahkan satu bagian, satu perpuluhan that was to be used to throw a big celebration, yang dipakai ketika dibawa itu harus dengan perayaan besar. a party. Sebuah pesta sebenarnya. If you didn't know, there were 3 tithes in the Old Testament. Kalau saudara mungkin tidak ngeh, ada 3 bentuk perpuluhan di dalam perjanjian lama. This was one of them. Dan ini adalah salah satunya. Every year, Setiap tahun 10% 10% of what you made dari apa yang saudara hasilkan itu was used to celebrate God's goodness. dipakai untuk merayakan kebaikan Tuhan. Sometimes it seems wasteful, Kadang-kadang kita melihat ini kok kayak ngabis-ngabisin atau buang-buang uang. but periodic celebration of God's goodness Tetapi merayakan kebaikan Tuhan secara terus-menerus is a part of drawing others into fellowship with Him. adalah salah satu cara untuk bisa menarik orang-orang lain masuk ke tengah-tengah persekutuan kita juga. Our danger is that we make that our lifestyle. Dan bahayanya adalah kalau kita menjadikan berpesta itu sebagai gaya kehidupan kita. And we point it towards ourselves Sehingga pada akhirnya kita hanya mengarahkan itu semua tertuju kepada diri kita. instead of drawing others to worship God. Dan bukannya menarik orang-orang lain untuk kita bawa beribadah dan menyembah Tuhan juga. So we must be careful never to treasure creation Sehingga kita harus berhati-hati, jangan pernah kita menyimpan ciptaan Tuhan ini. over our infinitely good Creator. Jangan sampai kita lebih terarah atau fokus kepada ciptaan Tuhan ini dan bukan kepada penciptanya. Which leads us to our second theme. Dan ini akan bawa kita kepada poin yang kedua. God will not be second. Allah tidak akan pernah menjadi yang kedua. Poin nomor 2 di handout Anda. So if we return to Genesis, Jadi kalau kita balik lagi kepada Kejadian, we see shortly after Adam and Eve, kita melihat tepat setelah Adam dan Hawa. after God appoints them as stewards over all the earth, Setelah Tuhan menunjuk kepada mereka untuk menjadi pengelola bumi ini, they question God's goodness mereka mempertanyakan kebaikan Allah. and effectively choose creation Dan pada akhirnya mereka lebih memilih ciptaan Tuhan over the Creator. dan bukan penciptanya lagi. They put God in second place. Nah itu yang menempatkan Tuhan akhirnya turun di posisi yang nomor 2. And ever since there's a war waging Dan sejak kejadian itu, ini kejatuhan manusia. Dan sejak kejadian itu ada pertempuran for our affections. untuk rasa hormat, rasa kasih sayang kita kepada Tuhan. God knows that we'll struggle in this. Allah tahu banget bahwa kita akan bergumul di dalam hal ini. He leads with the first 2 commandments Dia meletakkan 2 perintah Tuhan yang utama itu are to keep Him first. adalah untuk menaruh Dia di tempat yang utama dan terutama. Moses reminds us that the point of all the law Dan Musa mengingatkan kepada kita bahwa poin dari hukum-hukum yang lain is to love the Lord your God adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu with all your heart and with all your soul and with all your might. dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. And Jesus affirms this is the greatest commandment. Dan Yesus meneguhkan bahwa hal itu adalah perintah yang terbesar dan terutama. So we see consistently throughout the Bible Jadi kita lihat hal ini konsisten di sepanjang Alkitab kita. that God will not take second place. Bahwa Allah tidak akan mungkin menduduki tempat nomor 2. He must be first in our hearts and in our lives. Dia harus menjadi yang pertama di hati dan di dalam kehidupan kita. And when we put Him in second place, Dan ketika kita menaruh Dia di posisi yang kedua, our relationship with Him is damaged. maka hubungan kita dengan Tuhan akan rusak. Now, what's interesting about our topic today Sangat menarik sekali tentang topik kita hari ini, is that money is uniquely destructive in this place of putting it in front of God. bahwa uang itu bisa secara unik menjadi sesuatu yang destruktif ya. Yes. Menjadi sesuatu yang menghancurkan di dalam hubungan kita dengan Allah. Luke 16:13, Di dalam Lukas 16 ayat 13. which we looked at earlier. We looked at this earlier. Yang sudah kita lihat tadi di awal.
It says, no servant can serve two masters, Bahwa tidak ada hamba yang bisa mengabdi kepada dua orang tuan, for either he will hate the one and love the other, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, or he'll be devoted to the one and despise the other. atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. It says you cannot serve God and money. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. This was such a tempting idol Ada satu berhala yang sangat menggoda, that Satan tried to use it to tempt Jesus. yang berusaha dipakai oleh setan untuk mencobai Yesus. Imagine trying to tempt the creator of all things Bayangin saudaraku, berusaha mencobai sang pencipta dari segala sesuatunya. with more things. Dengan lebih banyak hal lagi dia digoda. Yet, it was that potent that Satan used it when he approached Jesus. Tetapi pada momen itulah setan memakai hal ini ketika dia mendekati Yesus, hendak mencobai dia. And so, God shows us all through Scripture, we must choose. Jadi Allah sudah tunjukkan pada kita dari berbagai ayat firman Tuhan ini, kitalah yang mesti memilih. And we must put him first. Dan kitalah yang harus menaruh Allah di tempat yang utama dalam hidup kita. The third major theme Hal ketiga, hal yang utama ini, is greed and covetousness destroy our relationship with God. poin yang ketiga di handouts Anda, keserakahan dan kerakusan menghancurkan hubungan kita dengan Allah. And are two of the chief means of turning our hearts from God. Dan merupakan dua alat utama yang mengalihkan hati kita dari Allah. This is the theme that gets surprisingly little attention. Ini adalah satu hal, saudaraku, yang secara mengejutkan menarik perhatian kita, Despite how common it is throughout Scripture. terlepas dari betapa biasanya hal ini muncul di sepanjang ayat-ayat firman Tuhan. Two of the Ten Commandments talk about this as well. Sebab di dalam 10 perintah Allah bahas mengenai hal ini juga. Obviously, don't covet, Tentu saja jangan kita mengingini, and maybe somewhat less obvious, don't steal. dan mungkin yang agak mungkin kurang lebih jelas lagi, jangan mencuri. The Israelites understood don't steal Orang-orang Israel itu langsung paham, jangan mencuri. to include Untuk memasukkan di dalamnya, keeping an excess from others who are in need. jangan sampai kita menghalangi jalan masuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita jadi penghalang. So stealing was broader than just taking an item. Karena itu yang namanya jangan mencuri. Mencuri itu bukan cuma sekedar jangan mengambil gitu. Ada makna yang jauh lebih luas. If we look at the Old Testament law, Kalau kita melihat hukum Taurat di dalam perjanjian lama, much of it is aimed at preventing abuses kebanyakan dari hukum itu ditujukan supaya jangan terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan caused by greed. yang disebabkan oleh karena keserakahan. Two major aims Ada dua tujuan utama are protecting against abject poverty yang melindungi kita dari objek kemiskinan itu, and limiting overaccumulation for ourselves. dan supaya jangan sampai orang-orang itu hanya menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. There's a lot of fairness and equality in the law. Ada begitu banyak hal-hal yang bersifat fair dan keadilan yang harus dicapai. Itulah sebabnya mengapa hukum Taurat itu dibuat. Tujuannya untuk itu. The goal is for everybody to have enough, Tujuannya adalah supaya semua orang itu beroleh kecukupan. Jangan ada yang berkekurangan. for the whole community to flourish, Untuk seluruh komunitas bisa dalam keadaan makmur. not just a few. Bukan cuma segelintir orang saja yang bisa menikmati kelimpahan. We see the kings of Israel Kita bisa melihat Raja Israel, demonstrate the nation-destroying power of greed. bangsa itu menghancurkan kekuatan ketamakan. Solomon's son Rehoboam, Anak daripada Salomo yaitu Rehabeam, he destroyed the kingdom by wanting more than his father had. dia menghancurkan kerajaannya sendiri karena dia rakus atau tamak menginginkan sesuatu lebih dari apa yang telah dicapai oleh ayahnya. The New Testament is full of this warning as well. Di dalam perjanjian baru penuh dengan berbagai peringatan yang serupa. Jesus, Paul, John, Peter, James, Jude, Yesus, Paulus, Petrus, Yakobus, Yudas, John. dan Yohanes, They all warn us to flee greed and covetousness. mereka semua mengingatkan kepada kita untuk melarikan diri dari ketamakan. Paul lists this covetousness in his
hall of fame of sins. Paulus bahkan menaruh daftar keserakahan atau ketamakan itu di dalam daftar dosa. In Ephesians 5, Di dalam Efesus 5 verse 5, ayat 5, he says, "For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God." Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. If we had time, I could read a lot more verses. Kalau kita seandainya punya waktu yang lebih panjang, saya bisa angkat lebih banyak ayat-ayat sebenarnya. But here's my summary of the New Testament. Tetapi inilah yang menjadi ringkasan saya dari perjanjian baru. It calls greedy people, Karena orang-orang yang serakah, unfruitful fools, orang-orang yang bodoh, yang tidak berbuah, who invite God's wrath yang mengundang murka Allah, while frittering away their eternal inheritance. saat mereka menghamburkan warisan kekal mereka. Ini poin yang ketiga, saudara. Keserakahan dan kerakusan. What's so amazing about this topic Dan apa yang sangat menakjubkan mengenai topik ini adalah very few people think it applies to them. sedikit sekali orang-orang yang mengerti hal ini nih harusnya berlaku kepada mereka juga. One of our church fathers, Saint Francis of Assisi, Salah satu bapak gereja kita yaitu Santo Fransiskus Assisi stated that men have confessed to me every known sin, manusia berkata telah mengakui setiap dosa yang dia akui except the sin of covetousness. kecuali dosa keserakahan. And for some reason, we seem to be blind towards this sin. Dan untuk beberapa alasan seringkali kita kayaknya menutup mata gitu terhadap dosa keserakahan. But if there's so many warnings in Scripture about it, Tapi kalau kita melihat ada banyak peringatan-peringatan di dalam firman Tuhan mengenai dosa yang satu ini, we probably should examine it in our own lives. kita seharusnya mungkin memuji diri kita dan memeriksa di dalam kehidupan kita mengenai hal ini. After I studied this and have taught on this, Setelah saya mempelajari hal ini dan merenungkannya, I'm amazed at how little it's talked about in churches. saya heran sekali betapa sedikitnya hal ini diangkat dan dibahas di dalam gereja-gereja kita. When was the last time you heard a sermon on greed or covetousness? Apakah saudara mungkin ingat kapan saat terakhir kalinya Anda dengar khotbah di gereja mengenai keserakahan dan ketamakan? Can't remember the last time. Mungkin saudara nggak bisa ingat kapan ya terakhir kali ada gembala atau pendeta gitu yang khotbah mengenai hal ini. But the warnings that surround it should Tetapi- make us pause. Peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan sungguh-sungguh merenungkannya. And at least ask the question about ourselves. Dan paling tidak mengajukan satu pertanyaan untuk diri sendiri. And this leads us to the number 4 theme I see. Dan ini membawa kita masuk ke tema besar yang keempat, poin keempat di handouts Anda. That because of the power of wealth, Kekayaan itu berbahaya. we must be abundantly careful. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. The Bible cautions a lot about wealth. Poin keempat itu kekayaan itu berbahaya. Nah, Alkitab ini memberikan banyak ayat-ayat kepada kita untuk memperingatkan kita akan hal ini. I have a very long list of verses for you there. Saudara bisa melihat poin yang keempat ini ayatnya banyak sekali daftarnya. Just a few highlights. Ada beberapa yang saya sorot. Ecclesiastes tells us Di dalam kitab Pengkhotbah menyatakan kepada kita that wealth won't satisfy. bahwa kekayaan itu tidak akan memberi kepuasan. Proverbs tells us Amsal menyatakan kepada kita that wealth won't last. bahwa kekayaan itu gak akan bertahan lama. The prophets warn us Nabi-nabi mengingatkan kepada kita that the pursuit of riches and wealth will bring judgment on Israel. bahwa pengejaran akan kekayaan dan kelimpahan itu membawa penghakiman tertumpah atas Israel. They lament that wealth and riches Ratapan mereka terhadap kekayaan dan kelimpahan have led to oppression and injustice. telah membawa mereka pada penindasan dan pada ketidakadilan. Jesus tells us Yesus menyatakan kepada kita that riches choke God's word. bahwa kekayaan itu bisa menghimpit kebenaran firman Tuhan They make us unfruitful. yang akhirnya membuat hidup kita tidak bisa berbuah. He tells us they bring worry.
dan menyatakan bahwa harta itu atau kekayaan itu bisa membawa kekhawatiran, vanity, membawa kita kepada kesia-siaan, false security, kepada jaminan yang palsu, oppression of the weak, bahkan menindas orang-orang yang lemah, and indifference to the needy. dan bahkan kita menjadi cuek, tidak mengabaikan orang-orang yang sebenarnya sungguh-sungguh membutuhkan. He warns that they make it hard to enter the kingdom of heaven. Dan kita diingatkan bahwa hal ini ternyata bisa membuat jalan orang masuk ke kerajaan surga menjadi sulit. And the book of Revelation Dan di dalam kitab Wahyu, cautions that riches can make us blind ada sebuah peringatan buat kita bahwa kekayaan bisa membuat kita menjadi buta to the reality of our souls. terhadap kenyataan keadaan jiwa kita yang sesungguhnya. When we start to see all of this together, Dan kalau kita mulai melihat poin-poin ini sebagai satu keseluruhan, it almost becomes unthinkable hampir-hampir mungkin rasanya sulit kita pahami atau sulit kita pikirkan to dismiss these messages as for somebody else. untuk kita nggak bisa sekedar mendorong pesan ini untuk orang-orang lain saja. When I got to this point in the class I taught, Pada waktu saya tiba pada poin ini di kelas yang saya ajarkan, felt like the air was taken out of the room. saya merasa seolah-olah kayak tiba-tiba ruangan itu kehilangan oksigennya. I had one student raise his hand Ada satu siswa yang mengangkat tangan and almost shyly, dan shy, dan dia merasa malu. ask if anybody did it well. Dia berkata, apakah ada orang di tempat ini yang melakukannya dengan baik? If we could see examples in the Bible of anybody doing this well. Apakah kita bisa melihat adanya tokoh atau contoh di dalam Alkitab orang yang mampu menjalani ini semua dengan baik? I wasn't prepared for that question. Dan saya tidak siap untuk menjawab pertanyaan seperti itu dari siswa saya. But the track record wasn't good. Tetapi memang rekam jejaknya tidak bagus. In nearly every instance, Dan hampir di setiap kejadian, when we see wealth mentioned, pada waktu kita melihat adanya kekayaan disebutkan, it led to oppression and damage of faith. pastinya akan menuntun kepada penindasan atau pengerusakan iman. However, Meskipun demikian, there are a number of positive examples ada sejumlah contoh-contoh positif of people using their wealth for God's glory. dari orang-orang yang memakai kekayaan mereka, kesejahteraan mereka untuk kemuliaan Allah. Particularly in the New Testament. Secara khusus di dalam perjanjian baru kita bisa lihat. What we see is that followers of Jesus who we know had means, Apa yang kita lihat, orang-orang pengikut Yesus yang tahu mereka memiliki sumber-sumber kekayaan itu. that we know about their wealth Yang kita ketahui tentang kekayaannya because of their generosity. oleh karena kemurahan hati yang mereka tunjukkan. So we only know that they had wealth Jadi ternyata kita cuma baru tahu bahwa orang-orang ini ternyata kaya. because they were generous. Karena mereka penuh dengan kemurahan hati dengan kekayaan mereka. We have Lydia opening her home, Kita bisa melihat ada Lydia yang membuka rumahnya. Zacchaeus giving away half of everything he had, Ada Zakheus yang menyerahkan separuh dari harta yang dia miliki. Joseph in Acts selling a field and bringing it to the apostles. Joseph, He sells his field. yes. Kemudian ada Yusuf yang kemudian menjual tanahnya dan membawa hasil penjualan tanahnya itu dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Ananias and Sapphira. Dan kemudian ada Ananias dan Safira. But what we see is that these people were all commended for opening their hands with what they had. Kita bisa melihat sejumlah tokoh-tokoh ini mereka diperintahkan untuk membuka tangan mereka dari kekayaan atau kelimpahan yang mereka miliki. So our charge with wealth Jadi perintah untuk kita dalam hal kekayaan atau kelimpahan is to use it generously adalah untuk menggunakannya secara murah hati for others in God's glory. untuk orang lain, untuk kemuliaan Tuhan. And this is the charge of Paul to Timothy Dan ini adalah perintah yang disarankan oleh Paulus terhadap Timotius in 1 Timothy 6:17 to 19. di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty,
Peringatkanlah dari ayat 17, 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. nor to set their hopes on the uncertainty of riches, Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, but on God who richly provides us with everything to enjoy. melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. They're to do good, Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, to be rich in good works, menjadi kaya dalam kebajikan, to be generous and ready to share, suka memberi dan membagi, thus storing up for themselves as a good foundation for the future. dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So that they may take hold of that which is truly life. Supaya sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So we have warnings, Jadi di sini kita memiliki peringatan, but we have instruction as well. dan di sisi lain kita punya instruksi juga. And we have an encouragement to pursue that which is truly life. Dan kita di sini memiliki dorongan untuk mengejar apa yang sebenarnya merupakan kehidupan. As we enjoy the richness of God's good creation Sementara kita menikmati kebaikan Allah di dalam ciptaannya ini. by drawing others into His love with it. Dengan cara menarik orang-orang lain untuk bergabung mengalami kasih Tuhan. And then the last theme Dan tema yang terakhir ini, is how we use our wealth demonstrates what we believe and treasure. tema yang kelima, bagaimana kita menggunakan kekayaan kita menunjukkan apa yang kita percayai dan hargai. So this draws us back to our first session, Jadi ini membawa kita kembali lagi kepada sesi kita yang pertama tadi, where we look at, does our wealth say we live for today, yang menunjukkan, mempertanyakan apakah cara kita hidup dengan kekayaan kita menunjukkan kita cuma hidup sampai di bumi ini saja, or for eternity? ataukah untuk masa kekekalan. This last theme to me is one of the most frightening. Tema besar yang terakhir ini buat saya adalah yang paling mengerikan, That make me look inside myself yang memaksa saya untuk melihat ke dalam diri saya and examine where my heart is. dan memeriksa di mana letak hati saya sesungguhnya. As the Bible is very clear Sebab di sini Alkitab sangat jelas that our use of money bahwa di dalam penggunaan uang yang saya lakukan itu is a leading indicator of whether we're following Jesus or not. akan menjadi sebuah indikator apakah kita betul-betul mengikut Tuhan atau bukan. John tells us in 1 John Di dalam 1 Yohanes 2, that when I use money to pursue the world, bahwa ketika aku memakai uang untuk mengejar dunia, I actually demonstrate that I don't love God. saya menunjukkan bahwa saya tidak mengasihi Allah. Ini poin A. Ketika saya menggunakan uang saya untuk mengejar dunia, saya menunjukkan bahwa saya tidak mengasihi Allah. Itu isi dari poin A, 5A. He says, do not love the world or the things in the world. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sebab jikalau orang itu mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada di dalam dirinya. For all that is in the world, Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini, the desires of the flesh, yaitu keinginan daging, the desires of the eyes, keinginan mata, and pride of life, serta keangkuhan hidup, is not from the Father but from the world. bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. So we ask what we're pursuing. Sehingga kalau kita tanya, apa yang kita kejar? Second, Yang kedua, when I fail to use my money to care for the poor, ketika saya dalam hal karakter gagal menggunakan uang saya untuk merawat orang-orang miskin, I demonstrate that I'm not a child of God. saya menunjukkan bahwa saya bukanlah anak Allah. Ini poin 5B. Do you know why God destroyed Sodom and Gomorrah? Tahukah saudara, mengapa Allah menghancurkan Sodom dan Gomora? There certainly was sin, Pastinya karena ada dosa, but Ezekiel tells us what the source of that sin was. tetapi Yeskiel menunjukkan kepada kita apa sumber dosa tersebut. He says, Sodom and her daughters had pride. Yeskiel 16, 16. 49. Sodom and her daughters had pride, Inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu kecongkakan, excess of food, makanan yang berlimpah-limpah, and prosperous ease, dan kesenangan hidup. but did not aid the poor and needy. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.
And this led into their other sins. Dan inilah yang membawa mereka masuk kepada dosa yang lain-lainnya juga. So when I have means to help, Sehingga ketika saya punya alat untuk saya sebenarnya bisa menolong, but I refuse to do so, tetapi saya tidak mau melakukannya, I demonstrate that God's love is not in me. saya sedang mendemonstrasikan, saya sedang menunjukkan bahwa ternyata kasih Allah itu tidak ada pada diri saya. But when I do see this, Tetapi ketika saya melihat hal ini, and I do help, dan saya menolong mereka, I am demonstrating God's love to them. saya sedang mendemonstrasikan kasih Allah kepada mereka. And then finally, Dan poin C, and yang ketiga, and maybe the scariest, dan mungkin ini yang paling mengerikan, saudaraku, says when I fail to use money to care for my persecuted brothers and sisters in Christ, ketika saya gagal menggunakan uang saya untuk merawat saudara-saudara saya yang teraniaya dalam Kristus, I reveal that God doesn't know me. saya menunjukkan bahwa Allah tidak mengenal saya. Ini poin 5C. So Matthew 25 is a well-known passage. Di dalam Matius 25, ini adalah perikop yang sangat terkenal sekali. So Jesus separates the sheep and the goats, Di situ Yesus sedang memisahkan domba dari kambing. and he says this in verse 41. Dia berkata begini di ayat 41 dari Matius 25. Then God will say to those on his left, Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. I was hungry and you gave me no food. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. I was thirsty and you gave me no drink. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. I was a stranger and you did not welcome me. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Naked and you did not clothe me. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Sick and in prison and you did not visit me." Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." This passage is largely understood to be talking about our brothers and sisters in Christ. Dan secara banyak gitu ya dipakai ayat-ayat ini berbicara mengenai saudara-saudari kita di dalam Kristus. Kita pahami seperti itu. So when we fail to help our brothers and sisters in Christ, Sehingga ketika kita menolong saudara-saudari kita di dalam Kristus, we reveal that we do not know Christ. kalau kita tidak mau menolong mereka, maka kita sebenarnya belum mengenal Kristus. There's a lot of weight to these things. Ada begitu banyak bobot yang sangat berat gitu ya di dalam ayat-ayat ini. I promise we'll move to encouragement later. Dan jadi saudaraku, saya akan masuk dalam ayat-ayat yang akan menguatkan saudara. But I think it's really important to feel the weight. Tetapi saya pikir sangatlah penting untuk kita benar-benar ngerasakan bebannya gitu, ngerasa bobotnya dulu. When we just read these verses in isolation, Kalau kita membaca ayat-ayat ini dalam kesendirian, we can dismiss them. kita bisa saja mengabaikannya. Kita nggak pandang lagi ayat-ayat ini. But when we feel them all together, Tapi pada waktu kita baca sebagai satu keseluruhan, we become humbled, maka kita akan dibawa masuk kepada satu kerendahan hati. willing to be examined, Dalam kerelaan untuk kita bisa diperiksa juga. and longing to honor God. Untuk di dalam kerinduan hati kita yang sebenarnya ingin menghormati Tuhan. None of us will be perfect in this. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna dalam hal ini. This does not mean you can buy your way or earn your way to salvation. Kalau kita bisa melakukan ini, bukan artinya kita bisa membeli jalan kita untuk menuju keselamatan. Bukan ke arah situ artinya, saudaraku. But it does mean Tetapi that our hearts are revealed by our actions. ini sungguh-sungguh mengartikan bahwa bagaimana hati kita yang sesungguhnya bisa disingkapkan dari tindakan yang muncul dalam hidup kita. And so by looking at how we live, Jadi dengan cara melihat bagaimana cara hidup kita, we can see God's grace kita bisa melihat kasih karunia Allah di situ, for how we can be drawn closer to Him tentang bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan through our lives. dalam lewat kehidupan kita. And so I want us to move to become a joyful people Karena itu saya ingin supaya kita terus berjalan sebagai umat-umat Tuhan yang penuh dengan sukacita, who use what we have to celebrate His glory, yang memakai apa yang kita punya untuk bisa merayakan kemuliaan Tuhan, who live for the more beyond, untuk menjalani kehidupan ini dalam bentuk dengan meyakini ada hidup yang lebih lagi daripada hidup ini, who don't worship money the same way the world does, yang tidak lagi menyembah keuangan dengan cara yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya,
but strategically use it supaya kita bisa secara strategis menggunakan keuangan ini to demonstrate the eternal worth of God. untuk kita bisa mendemonstrasikan hidup kekekalan yang Allah berikan itu. So I think we can use money Sehingga saya pikir kita bisa memanfaatkan keuangan kita in a way that honors God, di dalam cara yang memuliakan Allah, feeds my faith, yang memperkuat iman kita, and draws others to see God for who He is. dan menarik orang lain untuk melihat pribadi Allah sesungguhnya. So we're going to spend the next 2 sessions Sehingga kita akan meluangkan 2 sesi yang berikutnya. looking at this model. Kita akan melihat model ini, handoutnya sudah ada di tangan Anda, To help you walk through personally, untuk bisa menolong saudara secara pribadi, and also help other people walk through dan untuk juga bisa membantu orang lain melewati proses ini. a question of how we're honoring God in our finances. Dengan pertanyaan bagaimana cara kita menghormati menghormati Allah lewat keuangan kita. So quick overview of the handout. Sehingga saya akan berikan review yang singkat mengenai handouts ini. We have 4 H's. Ada 4 hal. May not translate in Bahasa, but you guys, a lot of you speak English. So it's heart, health, habits, and hope. Ada hati, hati, kesehatan, kebiasaan, dan harapan. As we've talked about how our hearts begin everything. Ini menunjukkan hati kita adalah awal permulaan dari segala sesuatunya. So our behavior will flow from our hearts. Kebiasaan kita itu akan mengalir dari hati kita. Then we will look at, there's 5 simple ways that money can be spent. Kemudian kita akan melihat ada 5 cara sederhana tentang bagaimana uang itu bisa digunakan. So living, giving, taxes, debt, and saving. Di bagian percakapan 2 ya, di topik kesehatan ini ya, ada 5 hal, ada hidup, ada memberi, ada bertumbuh, berhutang dalam hal dalam kurung pajak, kemudian berhutang dalam kurung hutang. And there, so we can look at how we spend our money. Sehingga dari sini kita bisa mengecek bagaimana cara kita memakai keuangan kita. By looking at just 5 simple categories. Dengan cara melihat 5 kategori sederhana ini dari lingkaran ini. And then we can bring those to God. Dan kita bisa bawa ini nanti kepada Allah. And ask if they're honoring to Him. Dan kita bisa mengecek dan bertanya apakah yang sudah kulakukan ini menghormati Tuhan atau belum. It's a very simple, quick understanding of where our money goes. Ini adalah satu pemahaman yang sangat simple dan sangat cepat untuk memahami ke arah mana saja nih kita habiskan keuangan kita. And if we want to change how it looks, Dan kalau saudara ingin mengubah tampilan ini, we talk about 5 very simple money habits kita berbicara mengenai 5 kebiasaan keuangan yang sangat sederhana that help us think through how to spend our money. yang akan menolong kita berpikir tentang bagaimana kita menggunakan keuangan kita. So give generously, Percakapan ketiga tentang kebiasaan, memberi dengan murah hati, spend less than you earn, hindari berhutang, hindari berhutang, and maintain margin, rencanakan margin keuangan atau Yes, dana persiapan. we have room to spare. Sehingga kita harus memberi ruangan untuk kita bisa kasih jaga-jaga gitu ya, dana persiapan. And then set long-term goals. Baru tetapkan tujuan jangka panjang. Understanding there's always a trade-off between the short term and long term. Dan kita harus memahami di sini ada memang kebutuhan untuk tujuan jangka pendek, ada untuk tujuan jangka panjang. And particularly making eternal-based decisions with the long term. Dan secara khusus membuat sebuah keputusan yang mengarahkan kita kepada tujuan di masa kekekalan itu tadi. And then the final H is hope, Dan bagian yang terakhir adalah pengharapan. where we look at our eternal perspective Ya, kita akan melihat perspektif kekekalan di sini. and realize it's not about how much I have, Dan sadarilah ini bukan tentang seberapa banyak yang aku punya, but how much room I have to respond to God's calling. tetapi seberapa luaskah ruangan yang aku berikan untuk aku bisa meresponi pada panggilan Tuhan dalam hidupku. So hopefully this will be a good tool for you to use Saya berharap ini akan menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat untuk saudara pakai. for yourself and for others. Baik untuk diri Anda secara pribadi maupun untuk orang lain.
So we'll start looking more deeply at that in the next session, but now we'll move back into discussion